Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, para jamaah Majelis Ta'lim Denurs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita mendulang faedah dari surat An-Nur, dan kita sudah sampai pada ayat yang ke-21. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya syaitan itu menyuruh untuk mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kalian yang bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu. Walakinallaha yuzakki man yasha, akan tapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan atau mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan pada ayat sebelumnya teguran-teguran Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya berhusnuzan, jangan ikut-ikut nyebarin berita-berita, dan teguran-teguran sebelumnya sebagaimana yang telah kita jelaskan. Allah peringatkan tentang bahaya mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini tentunya konsekuensi dari keimanan adalah tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Makanya Allah panggil dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. La tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Khutuwatis syaitan, khutuwat jamak dari khutwah. Khutwah adalah langkah syaitan. Tentunya kita tidak pernah melihat langkah syaitan. Syaitan saja kita tidak pernah melihat, bagaimana pula dengan langkah-langkahnya. Karenanya para ulama mengatakan maksud dari khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan maksudnya adalah jalan-jalan yang ditempuh oleh syaitan. Syaitan menempuh jalan menuju ke neraka jahanam. Dan syaitan membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Syaitan suka dengan kemungkaran, syaitan suka dengan fahisyah, dengan perbuatan keji. Itu adalah langkah-langkah syaitan. Jadi maksud dari langkah-langkah syaitan adalah jalan-jalan yang ditempuh oleh syaitan, ya. Dan syaitan ingin memalingkan manusia dari jalan yang benar untuk mengikuti langkahnya, untuk mengikuti jalan-jalannya. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, inna syaitana qa'ada li bani Adam bi atruqih. Sungguhnya syaitan itu nongkrong di setiap jalan yang ditempuh oleh anak Adam. Semua jalan kebaikan yang hendak ditempuh oleh anak Adam, ada syaitan nongkrong di situ. Dan syaitan ingin memalingkan dia menuju langkah syaitan. Bukan pada langkah kebenaran, tapi syaitan ingin menggodanya agar dia menempuh jalan yang ditempuh oleh syaitan. Dan syaitan sudah bersumpah sebagaimana dalam surat Al-A'raf, ya. Kata Allah menceritakan tentang perkataan syaitan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh-sungguh benar-benar aku akan mendatangi mereka, menggoda mereka dari depan, ya, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan kau akan dapati kebanyakan mereka, ya Allah, adalah tidak bersyukur kepadamu. Jadi langkah-langkah syaitan sangat banyak. Jalan-jalan syaitan sangat banyak. Syaitan ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya kerjaan kecuali menggoda manusia. Tidak ada kerjaan yang lain. Kita manusia punya banyak pekerjaan, ya. Punya inilah, ngurus anulah, ibadahlah. Syaitan enggak punya pekerjaan kecuali menggoda manusia. Dan dia punya banyak langkah. Dia punya khutuwat, dia punya metode-metode banyak sekali. Ini musuh yang tidak kelihatan, ya, dengan berbagai macam trik-triknya untuk menggoda manusia, ya. Oleh karenanya Allah ingatkan, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan telah bersumpah akan menyesatkan kita semua. La aghwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya.
Setan telah bersumpah, la uzayyina lahum fil ardi, aku akan menghiasi maksiat kepada mereka. Yang menghiasi kemungkaran, sehingga kalau seorang tidak melakukan kemungkaran dia gelisah. Dia gelisah kalau tidak melakukan kemungkaran. Kenapa? Setan telah menghiasi kemungkaran tersebut. Ya. Allah mengatakan, "Wa may tabi khutuwati syaitan." Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya setan menyeru kepada perbuatan fahsya dan kemungkaran. Al-fahsya itu perbuatan yang ditolak oleh fitrah yang salimah, fitrah yang benar ya. Perbuatan zina misalnya, homoseksual misalnya, dusta misalnya, perbuatan yang secara fitrah orang tidak suka, yang menunjukkan keburukan yang sangat buruk ya. Adapun kemungkaran, maksiat secara umum, fahsya, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan menyeru kepada perbuatan yang fahsya. Perbuatan fahsya, perbuatan keji secara fitrah orang tidak suka. Dusta siapa yang suka? Enggak ada yang suka. Berzina dengan istri orang siapa yang suka? Tidak ada yang suka. Ini perkara yang masa berzina dengan istri orang, masa berzina, bergaul, macam-macam hal yang homoseksual, masa orang melakukan homoseksual. Tetapi setan menghiasi. Dia menyeru kepada perbuatan yang buruk, perbuatan yang mungkar, dan dia menghiasi sehingga orang banyak terjebak. Orang banyak yang terjebak. Makanya Allah mengatakan, "Wa may yattabi' khutuwati syaitan." Siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya syaitan itu menyeru pada perbuatan keji dan kemungkaran. Ini dalil bahwasanya semua perbuatan syaitan hendaknya kita jauhi. Kalau Rasulullah SAW kabarkan inilah perbuatan syaitan, maka jangan kita ikuti. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'kul bishimal wa la tashrab bishimal, jangan makan dengan tangan kiri, jangan dengan tangan kiri. Karena syaitan ya'kul wa yashrab bishimal. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya syaitan itu makan minum dengan tangan kiri. Tidak boleh ya. Rasulullah SAW mengatakan syaitan ya'khudh bishimal wa yu'ti bishimal. Syaitan itu kalau mengambil dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri, maka jangan kita ikuti ya. Semua yang Rasulullah SAW kabarkan itu perbuatan syaitan, maka jangan kita ikuti ya. Baik, saking hebatnya tipuan-tipuan syaitan, maka Allah kabarkan kita ini hanya bisa selamat karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, ma zaka minkum min ahadin abada." Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan kasih sayang Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak seorang pun dari kalian akan suci, akan menjadi orang saleh, akan suci bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Selama-lamanya enggak ada. Walakinnallaha yuzakki man yasha', akan tapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim, Allah mendengar, Allah Maha mengetahui segalanya, mengetahui isi hati manusia, mengetahui niat yang baik. Ya. Jadi seorang harus sadar bahwasanya dia bisa menjadi suci, dia bisa selamat dari dosa-dosa, kemungkaran, perbuatan-perbuatan keji. Dia bisa terhindar dari perbuatan zina, dia bisa terhindar dari perbuatan keburukan. Itu semua karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita bersandar kepada diri kita, kita enggak mampu berhadapan dengan syaitan. Enggak mampu. Syaitan musuh yang tidak terlihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sungguhnya dia melihat kalian dan anak buahnya melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka, tidak bisa melihat syaitan anak buahnya. Dia punya pengalaman menggoda yang sudah sangat banyak. Dia tahu bagaimana cara menggoda si fulan dan allan, dia tahu. Ya. Dia tahu di mana titik lemah kita masing-masing. Ini lemah dengan harta, ini lemah dengan wanita. Ini tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menjaga pendengaran, ini punya nafsu jabatan, ini punya syahwat, ketenaran, popularitas. Syaitan tahu. Dia telah berhasil menggugurkan banyak orang sebelum kita. Ya. Sungguh sulit berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat. Sementara syaitan adalah adu mubin, musuh yang nyata, musuh yang nyata dan bahkan mubin menyatakan permusuhannya. Syaitan telah bersumpah menyatakan permusuhannya kepada manusia. Ya. Oleh karenanya kita tidak bakalan mampu terhindar dari kemaksiatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam, ini yang saya sampaikan. Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh para wanita, apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, sungguhnya ya Rabbku, sungguhnya penjara lebih aku sukai daripada rayuan para wanita tersebut. Wa illa tasrif anni kaidahunna.
Kalau Engkau ya Allah tidak memalingkan aku dari makar mereka, dari rencana buruk mereka, dari rayuan mereka, asbu ilaihinna, aku akan condong kepada mereka. Wa aku minal jahilin, aku akan melakukan perbuatan-perbuatan orang jahil. Aku termasuk orang jahil itu akan bermaksiat. Yusuf alaihissalam tidak pede dengan dirinya. Dia sambil berdoa kepada Allah. Kalau kau tidak palingkan mereka dari Allah, kau akan condong kepada mereka. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan iman kita? Kita lemah. Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Imratul Aziz, istri pembesar, seorang pembesar, dia kabur dari lokasi kemaksiatan. Ya. Jadi ikhwan, sering-sering kita berdoa kepada Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha, atau Allahumma ati nafsi taqwaha, zakkiha wa zakki anta khairu man zakka. Doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah, ilhamkanlah ketakwaan kepada jiwaku. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku ini. Anta khairu man zakka, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwaku. Kalau tidak mensucikan jiwa kita, kita tidak bakalan selamat. Kita akan suka dengan maksiat. Kita akan melihat yang haram. Kita akan suka mendengar yang haram. Ya. Kita akan tergoda. Kita ini sangat lemah. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berhasil terhindar dari berbagai macam bentuk kemaksiatan, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana penghuni surga ketika mereka masuk surga, mereka berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami sehingga kami bisa masuk surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kami tidak akan dapat hidayah kalau bukan Allah beri hidayah kepada kami. Pengakuan yang indah dari kaum penghuni surga yang mereka sadar bahwasanya semuanya petunjuk, kesolehan, sucinya jiwa semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata ketika dia sedang menggali Khandaq, dia berkata, "Wallahi laula Allah, ya, ma sallaina, mahtadaina. Wallahi laula Allah mahtadaina, wala sallaina wala tasaddaqna." Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah. Kami ya tidak akan salat, kami tidak akan bersedekah. Makanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungkan tentang cara-cara setan untuk menggoda sangat banyak. Trik-triknya, jerat-jeratnya. Oleh karenanya lihat bagaimana Ibnu Jauzi menulis buku judulnya Talbis Iblis. Di situ dijelaskan bagaimana setan menjerat banyak orang, berbagai macam model manusia. Bahkan di antaranya para ahli ibadah yang dijerat, bagaimana para ulama yang dijerat oleh syaitan. Syaitan punya trik-trik untuk menghadapi setiap model manusia. Dia sudah sangat berpengalaman ribuan tahun untuk menggoda manusia. Maka tidak ada jalan keluar kecuali kita memohon kepada Allah agar diselamatkan. Di antara doa yang saya sangat anjurkan, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku ini. Jiwa ini subhanallah ya, punya kesenangan untuk maksiat. Jiwa ini ammaratun bisu, ingin melakukan keburukan ya. Dia punya hasrat, dia punya syahwat. Dia punya keinginan. Makanya kita bilang Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Wa zakkiha anta khairu man zakka, dan sucikanlah jiwaku dan engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, kalian tidak akan bisa saleh selama-lamanya. Walakin Allah yuzakki man yasha, akan tapi Allah mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Wallahu samiun alim, Allah tahu, Allah Maha mendengar, Allah mengetahui siapa yang berhak untuk Allah sucikan. Kalau kita punya niat yang tulus dan kita berusaha, Allah akan sucikan. Yang penting niat yang tulus dan berusaha. Allah Maha tahu kok. Anda punya niat baik atau tidak. Ketika Anda berhijrah niatnya baik atau tidak. Allah Maha tahu. Sehingga Allah memilah-milih siapa yang berhak untuk Allah sucikan. Siapa yang lebih utama untuk Allah beri hidayah. Allah jaga imannya. Ya Allah jadikan istiqamah. Karena Allah Maha mengetahui, termasuk mengetahui isi dada kita, niat-niat kita diketahui seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan di antara kalian dan memiliki kelapangan harta, janganlah dia bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada karib kerabatnya dan yang orang-orang miskin dan orang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada.
ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim. Sebenarnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang sangat agung. Ayat ini turun tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ibunya Aisyah, ayahnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah punya bapak namanya Abu Bakar, punya ibu namanya Ummu Ruman. Dan Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Utsal As-Sulami sebagaimana telah lalu penjelasannya. Di antara yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina ada 3 orang, yaitu Hamnah bintu Jahshin, kemudian di antaranya adalah Hasan bin Sabit, penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya adalah Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini adalah ibnu binti khalati Abi Bakar. Jadi Mistah adalah ibnu binti khalati Abi Bakar. Jadi Abu Bakar punya bibi. Abu Bakar punya bibi, punya anak perempuan. Jadi sepupunya Abu Bakar. Sepupunya Abu Bakar punya anak laki-laki namanya Mistah. Ya, mungkin kalau kita gambarkan begini ya. Ini kan Abu Bakar punya ibu. Ibunya punya saudari. Saudari ini punya putri. Putri ini punya anak namanya Mistah. Mistah bin Usasah. Dari sini kita tahu bahwasanya secara kerabat Abu Bakar ke Mistah ini adalah ponakannya Abu Bakar. Agak jauh juga ya ponakannya Abu Bakar ya. Karena ibunya adalah sepupu Abu Bakar. Mistah radhiyallahu anhu, beliau adalah memiliki 3 sifat ya. Mistah ini memiliki 3 sifat. Yang pertama, dia adalah tadi ulil qurba, kerabat Abu Bakar. Kemudian di antara sifatnya dia miskin. Al-masakin. Al-masakin, dia miskin. Di antaranya dia berhijrah. Wal muhajirin fi sabilillah. Wal muhajirina berhijrah. Namun dia melakukan ini 3 sifat, memiliki 3 sifat. Dia kerabat, dia miskin, dan dia pernah berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dari Mekah menuju Madinah. Namun dia melakukan satu kesalahan. Kesalahannya adalah menuduh Aisyah berzina. Menuduh Aisyah berzina. Seharusnya sebagai kerabat, harusnya dia membela Aisyah. Ini kan konsekuensi kekerabatan. Kalau kita punya kerabat dihina, kita harusnya bela. Ya. Jadi selama ini Abu Bakar senantiasa memberi infak kepada Mistah. Kenapa? Karena Mistah ini miskin. Abu Bakar senantiasa beri infak kepada dia. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina, harusnya yang membela Aisyah adalah kerabat-kerabat termasuk Mistah. Tetapi ternyata Mistah terbawa oleh perkataan orang-orang munafikin, terprovokasi dengan provokasinya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong orang munafikin, akhirnya dia ikut menuduh Aisyah berzina. Sehingga kebaikan yang selama ini dilakukan oleh Abu Bakar memberi nafkah kepada dia lupakan. Sehingga beliau radhiyallahu anhu terbawa provokasi, justru beliau menuduh Aisyah berzina. Jadi air susu yang selama ini diberikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepadanya dibayar dengan air tuba. Ya, kalau karena celaan terhadap Aisyah, berarti celaan kepada Abu Bakar. Celaan terhadap Aisyah berarti celaan terhadap Abu Bakar. Bagaimana Aisyah berzina, berarti ayahnya nggak beres mendidiknya. Ya, celaan juga kepada Nabi, suaminya tidak beres. Ya. Oleh karena perhatikan di sini, setelah Abu Bakar, setelah turun ayat yang membela Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Aisyah tidak berzina, maka Abu Bakar marah kepada Mistah. Abu Bakar marah kepada Mistah dan dia mengatakan, aku tidak akan berinfak lagi kepada Mistah. Aku tidak mau menanggung nafkah kehidupannya. Karena dia telah menuduh putriku Aisyah dengan tuduhan yang tidak benar. Disinilah Allah menegur Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dalam ayat ini. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah. Janganlah orang-orang yang memiliki kemuliaan dan as-sa'ah, harta yang lapang, bersumpah
an yu'tu ulil qurba, untuk tidak memberi pemberian kepada karib kerabat, wal masakin, dan orang miskin, wal mujahidin fi sabilillah, dan orang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka Allah mengampuni kalian? Allah Ghafurur Rahim, sungguhnya Allah mengampuni, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ini tentang kekerabatan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Mistah, ya. Kita akan bahas ayat, ya. Di sini Allah mengatakan, ya, wala ya'tali ulul fadli minkum, kata Allah, wala ya'tali ulul fadli was-sa'ati. Janganlah bersumpah ulul fadli minkum, pemilik al-fadl. Al-fadl di sini pendapat yang lebih kuat Allah bisa semua disyarat oleh Ibn Ashur. Al-fadl maksudnya kemuliaan agama. Was-sa'ah, kelapangan. Kelapangan maksudnya kelapangan harta. Kelapangan harta. Ini maksudnya Abu Bakar. Yaitu janganlah engkau Abu Bakar yang kau memiliki agama yang mulia, engkau seorang mulia dan engkau memiliki kelapangan harta, untuk bersumpah an yu'tu ulil qurba, agar tidak memberi pemberian kepada ulil qurba, karib kerabat. Karena Mistah adalah kerabat dia, ya, kerabat dia. Ini dari bahwasanya, jadi Mistah kerabat, perhatikan, kalau kita lihat garis hubungan antara Mistah dengan Abu Bakar, Mistah adalah ponakannya Abu Bakar tapi jauh, bukan ponakan langsung, karena sepupu punya anak. Sepupu punya anak. Jadi dari sini dalil bahwasanya selama kita masih punya hubungan, kita disebut kerabat. Meskipun itu sepupu, bahkan anaknya sepupu, itu juga kerabat, ya. Ponakan dari ponakan kerabat. Tapi tentu semakin dekat hubungan, semakin dekat kekerabatan, semakin dekat kekerabatan. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwasanya sepupu bukan mahram, ini pendapat yang kuat. Sepupu bukanlah rahim, mohon maaf. Sepupu bukanlah rahim, dia memang bukan mahram juga. Dia bukan rahim, kalau sepupu saja bukan rahim, apalagi anaknya. Tentu bukan rahim. Tetapi meskipun sepupu bukan rahim, dia adalah termasuk kerabat, meskipun dia adalah link yang kedua. Link pertama, sebagaimana sering saya sampaikan, namanya rahim. Link pertama, yaitu adalah keluarga, adik kakak kandung, ya. Kemudian tante om dari bapak, tante om dari ibu, kakek nenek dari bapak, kakek dari ibu, kemudian saudara-saudara kandung kita, saudara seayah, saudara seibu, anak-anak kita, kemudian juga ponakan-ponakan kita, itu anak-anak dari saudara-saudara kita. Adapun sepupu, itu link kedua. Sepupu bukan mahram, ya. Yang wajib untuk kita berbuat baik kepada dia bukan rahim, ya, tetapi dia termasuk kerabat. Ini ada khilaf tentang masalah, tapi saya pernah sampaikan dalam pembahasan bahwasanya yang namanya rahim yang ditekankan dalam Islam yang sangat kuat adalah rahim yang wajib untuk benar-benar kita perhatikan. Ring satu adalah kerabat yang dia mahram kita juga. Kerabat yang dia mahram kita yang tadi sudah saya sebutkan. Adapun sepupu, dia adalah ring nomor 2. Ya, kalau sepupu saja ring nomor 2, apalagi anak dari sepupu. Namun sepupu juga kerabat. Kalau kita punya kemampuan untuk membantu mereka, kita bantu. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu membantu anak dari sepupunya itu Mistah. Jadi kerabat itu maknanya luas, ya. Kerabat maknanya luas, dan mereka yang lebih utama kita bantu daripada di luar kerabat kita. Kemudian Mistah juga selain kerabat Abu Bakar, dia juga seorang miskin. Kemudian dia juga seorang yang berhijrah. Jadi Mistah ini punya keutamaan, dia berhijrah, perhatikan. Dia berhijrah. Wal muhajirin fi sabilillah. Mistah termasuk muhajirin. Termasuk muhajirin, ya. Dia melakukan kesalahan. Kesalahannya menuduh Aisyah Aisyah telah terjerumus dalam zina dengan Safwan bin Mu'attal as-Sulami. Tetapi meskipun Mistah radhiyallahu anhu melakukan kesalahan, tetapi Allah tidak menafikan kebaikannya. Ternyata di antara kebaikannya dia pernah berhijrah. Ini dalil bahwasanya tidaklah dosa besar menggugurkan kebaikan-kebaikan. Ya, kalau ada dosa besar, maka Allah akan taruh dalam timbangan keburukan. Dan dia punya kebaikan-kebaikan, Allah taruh dalam timbangan kebaikan. Tidak seperti mazhab dari
orang-orang Khawarij yang mengatakan, demikian juga Mu'tazilah. Khawarij Mu'tazilah mengatakan bahwasanya jika seorang terjerumus dalam dosa besar, maka kebaikan-kebaikannya gugur. Kebaikan-kebaikan dia berzina, kebaikannya seluruhnya gugur. Ya. Kalau dia menuduh orang berzina dan dosa besar, maka kebaikannya seluruhnya gugur. Ini mazhab dari Khawarij dan Mu'tazilah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwasanya tidak ada yang menggugurkan seluruh amal saleh kecuali syirik dan kekufuran. Siapa yang melakukan kesyirikan, kekufuran, benar seluruh amalannya gugur. Kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik, maka seluruh amalanmu akan gugur. Tetapi kalau dosa selain kesyirikan, maka tidak akan menggugurkan seluruh amalan. Mungkin dia menggugurkan sebagian amal, tapi tidak menggugurkan seluruh amal saleh. Yang menggugurkan seluruh amal saleh hanyalah dosa syirik dan kekufuran. Ya. Adapun Mu'tazilah dan Khawarij, mereka berpendapat bahwasanya jika seorang terjerumus dalam dosa besar, maka seluruh kebaikannya terhapus. Di antara bantahan terhadap mereka, kita sebutkan dalam ayat ini, Mistah radhiyallahu anhu melakukan dosa besar. Dosa besar yang dia lakukan adalah menuduh Aisyah berzina. Makanya dia didera oleh Nabi SAW, didera 80 dera karena dia menuduh tanpa bukti. Tetapi meskipun dia melakukan dosa besar, Allah tidak menafikan kebaikan yang pernah dia lakukan, yaitu dia pernah berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan di antara sifat dia adalah karib kerabat Abu Bakar, dia orang miskin dan dia juga berhijrah di jalan Allah untuk memacu Abu Bakar agar memaafkannya. Ya. Jadi Allah berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah." Janganlah orang yang memiliki sifat mulia seperti Abu Bakar, agamanya mulia, wasa'ah, punya kelapangan harta. An yu'tu ulil qurba, janganlah dia bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada karib kerabatnya, kepada orang miskin, kepada orang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu wal yasfahu. Apa bedanya wal ya'fu? Wal ya'fu kalau kita terjemahkan, maka hendaknya mereka maafkan. Hendaknya mereka memaafkan. Kalau yasfahu, hendaknya mereka berlapang dada. Sebenarnya mengatakan bahwasanya as-safah berlapang dada lebih ablaq, lebih tinggi daripada sekedar al-afu, memaafkan. Kalau memaafkan maksudnya adalah adamul mu'akhadzah, tidak memberi balasan. Tapi kalau as-safah bukan cuma tidak memberi balasan, bahkan melupakan. Bahkan benar-benar hilang dari dadanya. Makanya Allah menyebutkan wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka memaafkan, bahkan bukan cuma memaafkan, wal yasfahu, hendaknya berlapang dada. Artinya lupakan. Lupakan itu semua. Ini yang berat, ikhwan. Memaafkan. Begitu lihat posisi Abu Bakar, ini sangat menjengkelkan Mistah radhiyallahu anhu. Dia seorang sahabat. Bagaimana putrinya Abu Bakar dituduh berzina, kemudian dia malah ikut-ikutan nuduh. Selama ini Abu Bakar memberi nafkah kepada dia. Harusnya dia bela Abu Bakar, dia bela keluarga Abu Bakar. Harusnya dia bela Aisyah radhiyallahu taala anha, malah air susu dibalas dengan air tuba. Maka pantas jika Abu Bakar marah, kemudian mengatakan aku tidak kasih nafkah lagi. Orang tidak tahu berterima kasih, dia tidak tahu diri, gampangnya kalau kita bahasa kita. Tapi Allah tegur Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak pantas ya Abu Bakar, orang seperti engkau memiliki kemuliaan agama. Engkau memiliki kelapangan harta, sementara orang yang kau bantu karib kerabatmu, yang kau bantu orang miskin, dia pernah berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka berlapang dada, mereka maafkan dan berlapang dada. Kata Allah, "Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum?" Perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, "Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian suka Allah mengampuni kalian? Mengampuni kalian. Di sini ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, perhatikan, Allah merubah dari kata mereka, perhatikan sini mereka, Allah rubah menjadi kalian. Perhatikan mereka berubah menjadi kalian. Jadi Allah mengatakan ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan berlapang dada. Kemudian Allah mengatakan tidakkah kalian? Sehingga ayat ini tidak hanya berkaitan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayat ini berkaitan dengan kita semua. Kita mungkin menghadapi posisi seperti ini.
Ada orang berbuat buruk kepada kita, kita sudah selama ini baik kepada dia, ternyata dia berburuk kepada kita. Maka Allah mengajarkan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa baina adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidak sama antara keburukan kebaikan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Cara yang terbaik. Ya, jadi Allah tadinya bilang mereka, kemudian Allah bilang kalian, agar kita tahu bahwasanya ini juga berkaitan dengan kita. Kemudian kata Allah, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, tidak kalian suka Allah mengampuni kalian? Ini kaidah al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai perbuatan. Jika engkau memaafkan, engkau akan dimaafkan oleh Allah. Perhatikan. Jika engkau memaafkan, engkau akan dimaafkan oleh Allah. Makanya, subhanallah, kita terkadang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala muncul orang-orang yang menzalimi kita. Bahkan terkadang orang yang menzalimi kita orang terdekat kita, entah kerabat kita, entah pasangan hidup kita, entah kakak kita, entah adik kita, entah tetangga kita, entah teman dekat kita. Terkadang menzalimi, terkadang berkhianat, berbuat buruk kepada kita. Atau orang jauh yang berbuat zalim kepada kita dengan tuduhan yang tidak-tidak. Saatnya kita memaafkan. Kita ini banyak dosa. Kau ingin dimaafkan, maafkanlah orang lain. Ya. Tapi ini adalah apa namanya? Adalah amal yang sangat sulit. Mudah maafkan. Makanya Allah sebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga adalah wal afina 'anil nas. Orang-orang yang maafkan orang lain. Ini sangat berat. Sifat manusia, Pak, kalau dia dizalimi, dia ingin balas. Sifat manusia. Bahkan kalau bisa dia balas lebih parah daripada kezaliman yang dia rasakan. Makanya sering kita dengar orang berkata, saya ini baik. Ya, kalau orang baik, saya lebih baik daripada dia. Tapi kalau orang jahat, saya lebih jahat daripada dia. Sebenarnya orang mengatakan demikian. Karena potensi seorang untuk membalas keburukan sangat besar. Bahkan membalas lebih parah daripada keburukan yang dia rasakan. Di saat-saat kita sedang tersakiti, di saat-saat kita sedang dizalimi, ada ibadah yang sangat besar. Kalau Anda ingin masuk surga. Apa ibadah tersebut? Maafkan dia. Maafkan kawanmu tersebut. Maafkanlah saudaramu tersebut. Maafkanlah pasanganmu tersebut. Maafkanlah tetanggamu tersebut. Maafkan. Saat-saat hati kita sedang sakit, sedang pilu, kita maafkan. Saat itu pahala sangat besar. Kenapa? Karena kita pikir akhirat. Allah menawarkan, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Hendaknya mereka maafkan berlapang. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Anda maafkan, Anda akan dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering latih diri kita untuk banyak memaafkan ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup dengan ayatnya, wallahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sayanglah, maka engkau akan disayang. Ampunilah, kau akan diampuni. Ya. Sayanglah, maka kau akan disayang oleh Allah. Ampunilah, maka kau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang telah menuduh wanita yang baik-baik, innal ladzina yarmunal muhsanat. Ini di Kata Allah Subhanahu wa taala ayat 23, sungguhnya orang yang menuduh wanita yang baik-baik, al-mu'minat, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilati, yang menuduh orang-orang yang wanita yang baik-baik, yang menjaga diri mereka, al-ghafilat, yaitu wanita yang lalai dari kemaksiatan, al-mu'minat, dan wanita-wanita yang beriman. Lu'inu fid dunya wal akhirah, maka akan dilaknat mereka di dunia maupun di akhirat. Walahum adzabun 'adzim, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Perhatikan di sini. Saya tuliskan innal ladzina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat
lu'inu fid dunya wal akhirah. Walahum adzabun azim. Perhatikan, sungguhnya orang-orang yang menuduh. Menuduh berzina misalnya. Di antara dosa besar adalah qadfu al-muhsanat. Menuduh wanita baik-baik kemudian melakukan perzinahan. Al-muhsanat, siapa yang dituduh al-muhsanat? Al-muhsanat di sini maksudnya wanita baik-baik ya. Al-muhsanat menjaga dirinya, bukan wanita yang sudah menikah, tapi al-muhsanat ya. Karena istilah muhsanah kadang istilahnya sudah menikah dengan nikah syar'i, ghairu muhsanah maksudnya belum nikah dengan syar'i. Tapi maksud al-muhsanah di sini adalah wanita yang baik-baik. Al-ghafilah, saking baiknya al-ghafilat lalai. Al-ghafil maksudnya, ghafil artinya lalai. Apa maksudnya lalai? Yaitu sama sekali tidak terbetik dalam hatinya untuk berzina. Dia lari dari perzinahan, tidak mikir zina, tidak mau berzina, tidak baik-baik tahu dituduh. Al-mu'minat, wanita yang mukminat. Apa balasannya? Lu'inu fid dunya wal akhirah, dilaknat dunia dan akhirat, dilaknat. Di dunia dan di akhirat. Walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang pedih. Ayat ini kita tahu bahwasanya turun kepada istri Nabi SAW Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha memiliki sifat tadi muhsanah, ghafilah, mukminah. Ya. Dan jadi ayat ini turun tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah lalu berlaku bagi istri-istri Nabi, lalu berlaku bagi istri-istri Nabi. Karena istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka yang memiliki sifat ini, al-muhsanat, al-ghafilat, tidak terbetik dalam diri untuk berzina, al-mu'minah. Dan ini sifat ini sulit. Kita hidup di zaman penuh fitnah. Terkadang seorang laki tersikir untuk berzina, seorang wanita tersikir untuk berselingkuh. Terjadi karena banyak tontonan, melihat mungkin wanita melihat laki tampan, lihat yang macam-macam sehingga terbentuk dalam dirinya untuk melakukan hal yang fahisyah, perbuatan yang keji. Kita berbicara di zaman Nabi SAW, di mana para wanita menundukkan pandangan di antara istri Nabi SAW. Bahkan mereka disifati dengan al-ghafilat, itu lalai dari zina sama sekali. Tidak terbetik untuk berzina. Ya. Dan ini meskipun ayat tentang Aisyah lalu berlaku bagi istri Nabi, kata para ulama, juga berlaku bagi seluruh wanita yang seperti ini. Tapi jarang wanita memiliki sifat seperti ini, jarang. Sama zaman. Tapi masih ada banyak orang-orang wanita yang salehah, menundukkan pandangan, yang tidak melihat yang macam-macam, tidak melihat tontonan yang enggak benar, ya. Hanya ridha kepada suaminya, yang dia senangi adalah suami, yang dia pandang adalah suaminya. Maka dia tidak terbetik untuk melakukan hal seperti ini. Ya. Apa balasan bagi orang yang menuduh wanita yang suci seperti ini? Dilaknat. Dilaknat. Bukan cuma mendapat dera, tapi juga dilaknat. Jadi dalam Islam, kalau ada wanita, taruhlah wanita itu, dia bukan wanita baik-baik. Bukan wanita baik-baik. Dia mungkin gaul sama laki-laki, mungkin dia ketawa-ketiwi sama laki-laki. Nah, kalau ada orang tuduh dia berzina, harus datangkan 4 bukti. 4 laki-laki yang melihat dia berzina. Kalau tidak, maka didera orang ini. Didera orang ini. Tapi tidak disebutkan terlaknat. Kenapa? Karena wanita yang dituduh tersebut memang terduga, ya, terindikasi. Kenapa? Buktinya dia ngobrol sama laki-laki, ketawa-ketiwi sama laki-laki, mungkin dia tidak pakai jilbab. Apapun yang terjadi pada diri wanita ini, tidak boleh kita tuduh dia berzina kecuali punya dalil, punya bukti. Bukti tersebut 4 laki-laki yang melihat dia memasukkan bahwasanya terjadi ember masuk dalam sumur, terjadi penetrasi. Kalau tidak ada 4 orang, maka sang penuduh harus didera 80 kali. Meskipun yang dituduh adalah wanita yang tidak beres. Tetapi tidak disebutkan dilaknat. Tetapi ada hukum spesifik kalau yang ternyata yang dituduh adalah wanita yang baik-baik, yang ghafilat, yang lalai dari hal tersebut, tidak pernah punya pikiran macam-macam seperti itu. Kemudian dituduh berzina, maka bukan cuma didera,
Bahkan di dunia dan di akhirat didapat laknat. Lu'inu, dilaknat. Kenapa dikatakan dilaknat? Karena bukan cuma Allah yang melaknat, bisa jadi dilaknat oleh malaikat dan yang lainnya. Lu'inu, maka dilaknat, mereka dilaknat. Yang melaknat siapa? Mungkin Allah, mungkin malaikat, mungkin yang lainnya. Lu'inu. Fi dunia wal akhirah. Dan di dunia dan akhirat itu dijauhkan rahmat Allah. Bagaimana kau tega menuduh wanita baik-baik dengan berzina? Dia tidak pernah, bahkan dia tidak pernah terfikirkan untuk melakukan hal tersebut. Tidak pernah terfikirkan untuk selingkuh, terus kau tuduh dia berzina. Waliyadzubillah, kau dilaknat. Bukan cuma itu, walahum adzabun azim, dan bagi mereka adab yang pedih di akhirat. Jadi sudah didera karena tidak ada buktinya di dunia, adab yang ringan. Yang kedua dilaknat, yang mengerikan di akhirat adab yang pedih. Ini jika tuduhan terhadap wanita yang saleh. Di antaranya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun." Atau kita tulis di sini. Jadi ini dua hukumannya, dilaknat dan azab yang pedih, ya. Adapun jika yang dituduh bukan wanita yang demikian, namun tetap tidak ada bukti, maka hanya didera. Baik, Ben, tolong dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari tersebut lisan-lisan mereka menjadi saksi. Wa aydihim, tangan-tangan mereka menjadi saksi. Wa arjuluhum, kaki mereka menjadi saksi. Bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan, ya. Jadi yang menjadi saksi jadi yauma tashhadu 'alaihim alsinatum, lisan-lisan mereka. Kemudian tangan-tangan mereka menjadi saksi. Kemudian kaki-kaki mereka. Subhanallah, ini anggota tubuh. Yang dia tangan, kaki tidak bisa bicara, tapi pada tersebut bisa bicara. Dalam ayat yang lain ada tambahan juluduhum, kulit-kulit mereka. Lihat. Tangan, kaki, kulit tidak bisa bicara, tetapi mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Allah bikin bisa berbicara. Lisan, jadi lisan ini akan menjadi saksi. Dia tidak mau ngomong tapi ngomong, lisan tersebut akan ngomong. Dia ingin bela diri, lisannya malah ngomong membantah dia, ya. Makanya Allah mengatakan, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim." Pada hari tersebut kami akan tutup mulut mereka. Artinya tidak bisa membela diri. Mulutnya ngomong, lisannya ngomong, tapi untuk membinasakan dia, menjadi bumerang bagi dia. Jadi lisan di sini untuk bumerang bagi mereka. Bukan untuk membela diri. Karena kalau mereka ingin membela diri akan dibungkam. Jika mau membela diri akan dibungkam. Maka mulut mereka maka dibungkam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim." Hari ini kami kunci mulut-mulut mereka sehingga mereka tidak bisa membela diri. Perhatikan di sini kata Allah, bima kanu ya'malun. Menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan, menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan, yang mereka amalkan. Kata Allah ya'malun. Ya'malun di sini kata para ulama, amal yang mereka amalkan mencakup perkataan dan perbuatan. Karena amal, lafal amal, al-amal
Itu mencakup perkataan dan perbuatan. Makanya ada amalul lisan, ada amalul jawarih, perbuatan tubuh. Ini disebut dengan amal. Jadi jangan disangka bahwasanya omongan kita bukan amal. Omongan kita amal. Makanya jadi saksi nanti. Ini kan konteks ayat sedang berbicara tentang tuduhan menuduh yang tidak-tidak. Tuduhan tersebut dengan lisan. Dia pezina, dia begini, dia begini. Ternyata omongan tuduhan orang lain berzina tanpa dalil itu dianggap sebagai amal. Jadi amal itu mencakup perbuatan tangan dan juga lisan. Hati-hati. Seorang kadang-kadang tidak sadar. Makanya perkataan sebagian salaf, kalau tidak salah Umar bin Abdul Aziz ya, atau sebagian saya lupa namanya, dia mengatakan man ada kalamahu min amalihi qala kalamuhu. Yang maknanya siapa yang menganggap perkataannya adalah termasuk dari perbuatannya, dia akan sedikit ngomong. Namun banyak orang tidak sadar bahwasanya perkataan itu merupakan amal perbuatan. Sehingga kemudian dia asal ngomong, tidak mikir, dampaknya tidak dia pikirkan. Termasuk amal perbuatan adalah tulisan. Sekarang orang mengungkapkan bisa dengan mentakbir, mengungkapkan bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Itu juga amal perbuatan. Itu ada tanggung jawabnya, hati-hati. Sebagaimana Anda berhati dalam berucap, hati dalam menulis, waspada. Ya. Makanya amal itu, lafal amal mencakup perbuatan lisan, mencakup perbuatan jawari, bahkan termasuk juga amal hati. Itu semua adalah termasuk perbuatan. Namun ayat ini tegas menunjukkan bahwasanya di antara amal adalah perbuatan lisan. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara tentang dosa lisan, yaitu dosa menuduh yang tidak-tidak. Ini juga mirip seperti sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, semuanya amalan tergantung niat. Ya, makanya amal di situ termasuk amalan badan, amalan lisan. Seorang harus berniat yang baik. Jika ingin melakukan suatu niat yang baik, ingin mengucapkan suatu niat yang baik. Karena semua amal tergantung niatnya. Kata Allah, ya, tangan mereka, kaki mereka, lisan mereka menjadi saksi atas amal perbuatan yang mereka lakukan. Subhanallah. Jangan kita anggap sepele. Menuduh orang tidak-tidak, kita akan disidang oleh Allah. Kalau kita tidak disidang, dan ketika sidang akan dihadirkan saksi-saksinya. Kulit kita berbicara. Lisan kita berbicara. Kita tidak bisa mengontrol lisan kita. Lisan kita berbicara menghabisi kita. Tangan kita berbicara. Kaki kita berbicara. Waliyahudillah. Setelah Allah berfirman, Yauma idhi yuwafihimullahu dinahumul haq. Pada hari itu Allah memberikan mereka balasan yang setimpal, yang adil, dinahumul haq. Wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin, dan mereka mengetahui bahwasanya Allah yang benar lagi menjelaskan. Jadi din pada hari tersebut Allah akan memenuhi yuwafin, yaitu taufiyah, yaitu Allah membalas dengan sempurna, tidak ada yang dikurangi ya. Yang semestinya yuwafihi taufiyah itu maksudnya dipenuhi sesuai dengan kadarnya. Yuwafihimullahu dinahumul haq. Din di sini maksudnya adalah jaza. Makanya dikatakan yaumuddin, maksudnya hari pembalasan. Itu Allah balas mereka al-haq. Dengan al-haq itu dengan keadilan. Apa yang mereka lakukan Allah balas dengan keadilan. Tidak ada berlebih-lebihan. Tidak kekurangan. Sesuai dengan apa yang mereka lakukan Allah balas, dan Allah maha adil. Makanya balasan mereka disifati dengan al-haqqa. Yaitu yauma idzi yuwafihimullahu dinahumul haq. Pada hari tersebut Allah akan balas dengan balasan mereka yang adil. Kemudian kata Allah, wa ya'lamuna, dan mereka ketika itu akan tahu annallahu al-haqqul mubin, bahwasanya Allah adalah maha benar dan maha menjelaskan ya. Allah maha benar lagi maha menjelaskan. Allah al-haq, di antara nama Allah al-haq. Al-haq nama Allah, maksudnya apa makna nama Allah al-haq? Al-haq maksudnya Allah adalah yang benar-benar ada. Dia hak, wujudnya ada. Tuhan itu ada, bukan tidak ada. Kemudian di antara hak artinya segala hukumnya adalah benar. Kemudian di antara sifat Allah atau nama Allah al-haq, yaitu segala keputusannya adalah benar. Segala hukum Allah adalah benar, segala keputusannya, perbuatan Allah semuanya hak, itu benar. Al-mubin maksudnya bisa jadi al-mubin maknanya dari abana fi'il lazim, berarti al-bayyin, al-haqqul bayyin, yaitu Allah adalah yang hak dan jelas, atau al-mubin maknanya adalah dari al-ibana, maksudnya al-mubin, yaitu Allah maha hak dan maha menjelaskan. Maha menjelaskan. Ayat yang terakhir kita bahas pada kesempatan kali ini firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini Allah berfirman, al-khabithatu lil-khabithin.
wal khabithuna lil khabithat. Wat thayyibatu lit thayyibin. Lit thayyibat. Kata Allah yang buruk-buruk buat yang wanita-wanita buruk buat laki-laki buruk. Laki buruk buat wanita-wanita buruk. Wanita baik-baik buat laki-laki baik-baik. Wa thayyibun, laki baik-baik untuk perempuan baik-baik. Ayat ini ada 3 pendapat ya. Di kalangan para ahli tafsir. Yang pertama ya, wanita baik-baik untuk laki-laki baik-baik. Dan sebaliknya. Laki-laki baik-baik untuk wanita baik-baik. Ya, dan sebaliknya. Kemudian pendapat yang kedua, maksudnya adalah perkataan baik-baik untuk orang baik. Dan sebaliknya. Perkataan buruk itu buruk dan sebaliknya. Pendapat yang ketiga, al-khabithah itu maksudnya al-a'mal al-khabithah, yaitu perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik dilakukan oleh orang baik. Kemudian perbuatan buruk dilakukan oleh yang buruk dan sebaliknya. Ada yang mengatakan mencakup 3 makna ini. Tapi kalau kita kaitkan dengan konteks ayat tentang kisah Aisyah, maka kebanyakan orang cenderung pada pendapat ini. Wanita baik-baik untuk laki baik-baik. Wanita buruk-buruk. Wanita buruk untuk laki-laki buruk. Laki buruk untuk wanita buruk. Wanita baik-baik untuk laki baik-baik. Laki baik-baik untuk wanita baik-baik. Artinya karena Nabi SAW adalah orang baik, maka istrinya juga baik. Istrinya Aisyah juga baik. Dan tidak mungkin berzina. Ini diantara cara pembelaan Allah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena suamimu baik wahai Aisyah, maka kamu juga baik. Artinya kalau menuduh Aisyah berzina berarti pencelaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena Allah tidak meletakkan bagi dirinya kecuali wanita yang baik. Ini salah satu pendapat. Ya. Pendapat lain mengatakan bahwasanya perbuatan baik untuk wanita, perbuatan buruk untuk orang buruk, perbuatan baik untuk orang baik. Zina adalah perbuatan buruk. Tidak pantas buat Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha wanita baik-baik. Tidak melakukan perzinahan. Sama perkataan buruk untuk orang buruk. Orang menuduh buruk. Ini pendapat yang berikutnya. Al-khabithatu minal aqwal, maksudnya perkataan-perkataan buruk itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang buruk. Tidak mungkin nuduh sembarangan kecuali dia punya hati yang buruk. Tapi kalau kita lihat 3 pendapat ini, pendapat yang paling saya cenderung adalah tentang wanita baik-baik untuk laki-laki baik-baik. Wanita buruk untuk laki-laki buruk. Dan ini adalah pembelaan terhadap Aisyah dengan berdalil dengan Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan mengatakan karena Muhammad SAW adalah orang baik, tidak mungkin istrinya tidak baik. Ya, ini maksud dari ayat. Dan ini kata para ulama adalah kaidah umum, meskipun terkadang terjadi pengecualian. Kaidah umum, meski terkadang ada pengecualian. Karena ada pengecualian. Karena maslahat atau ujian. Makanya ayat ini, kalau Anda ingin istri Anda baik, Anda juga baik dong. Kalau Anda wanita yang baik, ingin suami yang baik, Anda juga baik. Insya Allah suami jadi baik. Kalau tidak akan cocok. Tidak akan pisah. Ketika istri Anda bermasalah, mungkin Anda juga bermasalah. Kalau enggak akan berjalan terus. Kecuali istri Anda memperbaiki diri sehingga sinkron kembali. Karena tidak sinkron. Ini hukum asal. Bahwasanya wanita baik untuk laki-laki baik, maka seorang berusaha untuk perbaiki dirinya. Saya sampaikan kepada para jomblo yang belum menikah. Perbaiki diri. Berdoa kepada Allah. Sucikan diri, jaga pandangan, jaga pendengaran. Agar mendapatkan pasangan yang seperti itu pula. Ini hukum asal dan kebanyakan seperti itu.
laki-laki baik-baik, wanita baik-baik, laki-laki baik-baik, hukumnya asal. Tapi terkadang ada pengecualian. Terkadang pengecualian seperti ada maslahat untuk ilmu, seperti Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Lut dan Nabi Nuh yang punya istri kafir. Sebaliknya, istri Fir'aun punya suami yang kafir. Allah berfirman, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut." Allah beri penubuhan tentang orang kafir, yaitu istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Kanata tahta abadaini min ibadina salihain. Mereka adalah istri dari dua hamba kami yang saleh. Fa khanatahuma, dan mereka berdua berkhianat, mereka kafir. Falam yughni anhuma min Allahi syai'a. Allah ingin menjelaskan, ada masalah di sini untuk menjelaskan, yaitu meskipun mereka adalah orang terdekat dari nabi-nabi, tidak ada manfaat kedekatan mereka. Wa qila dukhulan nar ma dakhilin. Mereka dikatakan masuklah kalian ke neraka sebagaimana dengan orang yang lain, tidak ada kalian masuk neraka belakangan. Meskipun kalian istri nabi, kalian masuk neraka sama dengan yang lain. Maka seorang ingat bahwasanya bukan karena dia istrinya orang soleh, bukan dia karena suaminya orang soleh, dia akan selamat. Yang menyampaikan amal-amal soleh dia. Ya. Ini dikeluarkan kaidah. Harusnya Nabi Lut orang soleh, istrinya orang soleh. Tapi istrinya kafirah. Nabi Nuh alaihissalam orang soleh, seharusnya istrinya orang soleh, wanita soleh, ternyata orang kafir, wanita kafirah. Tapi ini ada masalah yang Allah ingin jelaskan. Maka Allah uji Nabi Nuh dan Nabi Lut dengan istri yang seperti itu. Ya. Jadi kita bilang hukum asal laki yang baik, istrinya baik, wanita baik, suaminya baik. Tapi terkadang keluar dari hukum asal karena ada ujian yang Allah hendak berikan. Kata Allah, "Ulaika mubarra'una mimma yaqulun." Mereka adalah orang-orang yang suci dari bersih dari tuduhan mereka. Mereka adalah mubarra'un, mereka bersih dari tuduhan-tuduhan yang tidak. Itu Aisyah dituduh berzina tidak benar. Kata Allah, "Lahum maghfiratun wa rizqun karim." Bagi mereka ampunan, bagi mereka rezeki yang mulia. Ketika mereka diuji dengan yang tidak, tuduhan tidak, maka ini menggugurkan dosa-dosa. Karena kita tahu ujian menggugurkan dosa. Tidak ada musibah pun yang menimpa kecuali menggugurkan dosa. Di antara musibah tersebut dituduh dengan tuduhan yang tidak. Kemudian rizqun karim, dan mereka juga mendapatkan rezeki yang mulia, itu surga, karena mereka bersabar sehingga mereka dapatkan ketinggian derajat. Jadi ini peringatan bagi kita kapan kita diuji oleh Allah, sabar. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sabar mengikuti prosedur dalam bersabar, dosa-dosa kita diampuni, maghfirah. Dan kita akan diangkat rizqun karim, akan diberikan rezeki yang mulia, itu surga. Dan itu ujian apapun, termasuk ujian mental. Seperti ini, psikis. Aisyah dituduh dengan ujian psikis. Beliau dituduh radhiyallahu anhu berzina. Ini orang baik-baik dituduh berzina, tentu ini menyakitkan hati. Bukan ujian fisik, bukan ditampar, bukan dipukul, bukan. Tapi ujian psikologi, psikis. Beliau dituduh sebagai wanita berzina, namun beliau justru diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini saja dulu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.